siap memuji Tuhan hari ini? Siap dong, Sen. Teman-teman di rumah juga siap kan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Duduk yang manis ya teman-teman. Siapkan hati dan Alkitab kita ya. Sebelum kita beribadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati teman-teman My Kids, berkati guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman My Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak My Kids. Bersama Clay dan Shane, kita mau sapa teman-teman sekali lagi. 1, 2, 3. Shalom teman-teman My Kids. Haleluya, hari ini kita mau bergembira lagi bersama Tuhan. Tante undang semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Yesus sukacitaku. Haleluya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini oh sukacitaku, haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini, padanya ku berharap, haleluya. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cuap, haleluya. Bulan ini, bulan Desember, kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita, Dia mati dan bangkit untuk tebus dosa kita. Mari kita bersukacita, Dia lahir untuk kami, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas kami.
di Bethlehem. Dia sesungguhnya Raja di atas segala raja. Layaklah kita sembah pada pagi hari ini. Yesus aku puja, haleluya. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami sembah Tuhan, kami puji Engkau Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau lahir bagi kami Tuhan.
Mari semua anak sekolah minggu angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus yang kita rayakan selama bulan Desember. Dia Raja, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Yesus layak kita sembah. Yesus layak kita puji-puji dalam segala keadaan anak-anak Markids. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Itu yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Yang mau lahir sebagai manusia, yang mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Markis, senang sekali pada hari ini dapat bertemu lagi dengan semua anak-anak Markis. Ya, Tante yakin semua anak-anak Markis bersuka cita pada saat pagi hari ini. Nah, anak-anak Markis semua jangan lagi bermain-main. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita semua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman ini Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami menjadikan kami anak-anak yang hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak Markis sekalian, pada saat pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang orang Majus dari timur. Nah, kalau kita dengar tentang orang Majus dari timur, maka apa yang ada dalam benak pikiran kita? Apa yang kita pikirkan tentang orang Majus dari timur? Nah, kita akan berpikir tentang apa? Anak-anak Markis ada yang tahu? Iya, benar ya. Kita akan berpikir tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tahu nggak anak-anak Markis semua, Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Ya, Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di tanah Yudea. Nah, pada waktu itu, tahukah anak-anak Markis, pada waktu itu adalah masa pemerintahan siapa? Raja apa yang memerintah pada zaman itu? Nah, yang memerintah pada zaman itu adalah Raja Herodes. Ya, waktu itu Raja Herodes memerintah di negeri itu. Nah, pada waktu itu datanglah orang Majus. Nah, orang Majus itu datang dari mana? Mereka datang dari timur. Nah, kenapa Tuhan mau memakai orang Majus ini ya? Kenapa enggak orang-orang lain? Nah, tahu enggak anak-anak bahwa orang Majus ini adalah orang yang
ahli tentang bintang. Mereka bisa melihat bintang, ya. Mereka juga adalah seorang ahli filsafat. Nah, kalau mereka adalah, kalau zaman sekarang ahli bintang itu kita namakan dengan astronot. Nah, kalau orang-orang seperti itu, dia pasti adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang bijak, orang-orang terhormat dan keturunan bangsawan. Nah, Tuhan mau pakai mereka. Tuhan ingin tunjukkan kepada mereka apa? Supaya mereka tahu siapa raja sebenarnya. Ya, supaya orang Majus itu tahu siapa raja sebenarnya. Juga supaya kita, tante, anak-anak Markis semua tahu siapa raja sebenarnya. Nah, waktu itu orang Majus itu bertanya-tanya, ya. Apa pertanyaan orang Majus itu? Orang Majus itu berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi?" Ya, mereka ingin apa? Mereka ingin datang, mereka ingin lihat. Ya, mereka mau lihat raja yang baru dilahirkan itu. Ya, mereka mau lihat Yesus. Di mana Yesus itu? Dengan membaca bintang. Mereka ingin datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Orang Majus itu ingin datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Tapi anak-anak Markis tahu enggak? Pada waktu itu, ya, ketika orang-orang Majus itu sedang bertanya-tanya tentang di mana Yesus dilahirkan, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu. Nah, mereka bertanya demikian, ya, karena mereka telah melihat bintangnya. Nah, melihat bintang yang dari timur, mereka mau datang untuk menyembah dia. Nah, waktu terdengar oleh Raja Herodes apa yang dibicarakan oleh orang Majus itu, maka terkejutlah Raja Herodes dan seluruh orang di Yerusalem. Ya, karena terkejut raja. Ya, biasanya seorang raja itu sangat takut sekali kalau ada orang yang menggantikan dia sebagai raja. Kalau seorang raja itu mendengar, oh di sana ada seorang raja yang jauh lebih besar. Seorang raja yang jauh lebih kaya atau jauh lebih terhormat. Wah, seorang raja ini akan merasa dirinya direndahkan. Dia ingin dialah raja di atas segala raja. Dia ingin dialah yang menjadi pemimpin besar. Sehingga dia timbul kekhawatiran dalam dirinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ketika dia datang ketakutan dalam dirinya? Maka dia mengumpulkan imam-imam kepala dan para ahli Taurat dari Yahudi. Nah, dia meminta penjelasan kepada mereka, meminta keterangan kepada mereka tentang di mana Mesias akan dilahirkan, kapan Mesias akan dilahirkan. Ya, nah, anak-anak tahu, ya. Raja Herodes itu begitu ketakutan, ya. Nah, lalu orang-orang imam-imam kepala dan juga para ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Coba anak-anak Markis buka di dalam ayat Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Nah, dia berkata, ya, orang-orang imam besar itu berkata, ya, para imam-imam itu dan ahli Taurat itu berkata bahwa ada tertulis di dalam kitab Nabi katanya, ya, bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Nah, isinya adalah sebagai berikut akan tante bacakan. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi akan menjadi raja di Israel. Nah, anak-anak tahu ketika Raja Herodes mendengar itu, semakin timbullah ketakutan dalam hati Raja Herodes. Lalu secara diam-diam dia mengumpulkan orang Majus itu, memanggil orang Majus itu. Ya, untuk apa dia memanggil orang Majus itu? Dia bertanya kepada orang Majus itu, bila manakah bintang itu akan tampak? Ya, dia bertanya kepada orang Majus itu. Nah, lalu dia berkata kepada orang Majus itu, ayo, kamu pergilah ke Bethlehem sana. Kamu carilah di mana tempat lahirnya anak itu. Nah, lalu kalau kamu sudah lihat, nanti beritahukan kepada saya. Nah, Raja Herodes pura-pura. Dia bilang, kalau saya sudah tahu nanti, saya akan sujud menyembah kepada anak itu, kepada Yesus. Nah, tetapi sesungguhnya waktu dia ingin tahu di mana tempat Yesus dilahirkan, dia bukannya ingin menyembah kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang mau dia lakukan?
Yang dia mau lakukan adalah sebenarnya dia mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, lalu dia mempersilahkan, udah, ayo. Mungkin dia katakan kepada orang Majus itu, ayo pergilah kalian ke sana, ayo cari tahu di mana Mesias ataupun anak itu dilahirkan, ayolah kamu cari. Nah, lalu mereka pergi. Nah, ketika mereka pergi, ada petunjuk buat mereka. Petunjuk buat mereka adalah bintang. Ya, mereka ikuti ya bintang itu, mereka jalan menelusuri bintang itu secara perlahan-lahan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mereka melihat bahwa bintang itu berhenti pas di mana Yesus dilahirkan. Merasa bersukacitalah mereka. Mereka bersukacita karena mereka sudah menemukan ya di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, lalu dia masuk ke dalam rumah itu, dia menemukan Maria yang merupakan ibu daripada Yesus. Kemudian dia menemukan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah kepada Tuhan Yesus karena mereka sudah menemukan Raja yang sesungguhnya. Nah, anak-anak Markis sekalian, apa yang dibawa oleh orang Majus itu? Apakah orang Majus itu sembarangan membawa sesuatu? Tidak ya. Orang Majus itu membawa semua yang dibawa oleh orang Majus itu adalah semua yang berharga pada zaman itu. Ya, nah pada zaman sekarang juga berharga ya, karena yang mereka bawa apa? Ada anak-anak Markis yang tahu apa yang dibawa oleh orang Majus itu? Ayo, siapa yang tahu ya apa yang dibawa oleh orang Majus itu? Orang Majus itu membawa emas. Senang gak kalau anak-anak Markis misalnya dapat hadiah emas? Oh, kalau tante misalnya ulang tahun ada yang kasih tante emas, wow tante senang sekali. Nah, tante yakin semua anak-anak juga senang kalau dapat hadiah emas ya. Nah, kemudian selain emas mereka juga membawa kemenyan ya, membawa mur. Semua itu adalah benda-benda yang sangat berharga. Ya. Nah, apa yang dilakukan orang-orang Majus itu yang membuat Alkitab menulis tentang orang Majus ini? Nah, yang pertama adalah orang Majus itu walaupun dia adalah seorang bangsawan, mereka punya uang banyak ya. Kalau mereka pasti punya uang banyak. Kalau mereka nggak punya uang banyak, mana bisa mereka kasih dia emas? Ya, karena mereka punya uang banyak lah, makanya mereka bisa mempersembahkan emas. Nah, mereka mau sujud menyembah kepada Tuhan. Walaupun mereka orang kaya, mereka adalah bangsawan, tetapi mereka tetap tahu bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan yang akan lahir. Nah, dia mau sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau memberikan hadiah yang berharga untuk Tuhan Yesus. Nah, itulah yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memakai orang Majus ya untuk menjadi saksi akan bahwa Yesus sudah lahir di Bethlehem. Nah, anak-anak Markis, waktu itu ketika orang-orang Majus itu sudah ketemu dengan Yesus, mereka sudah menyembah Yesus, mereka sudah memberi hadiah kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, pada satu ketika mereka bermimpi, mereka dikasih peringatan melalui mimpi mereka bahwa mereka tidak boleh kasih tahu kepada Raja Herodes bahwa Yesus sudah lahir di Bethlehem. Tadi waktu mereka berangkat, masih ingat gak anak-anak Markis? Waktu mereka mau berangkat tadi, kan mereka janji sama Raja bahwa mereka akan pergi ke Bethlehem. Mereka akan cari tahu tentang anak itu, cari tahu tentang kelahiran Yesus. Nah, kemudian apa yang ditugaskan Raja Herodes kepada mereka? Mereka harus kembali memberitahukan kepada Raja Herodes tentang kelahiran daripada Yesus, di mana Yesus dilahirkan. Nah, tetapi karena mereka sudah diperingati, ya sudah diingatkan melalui mimpi, maka orang Majus itu tidak kembali kepada Raja Herodes. Mereka tidak kembali ke situ. Tapi mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain supaya mereka jangan ketemu dengan Raja Herodes. Nah, anak-anak Markis, melalui cerita firman Tuhan tentang orang Majus ini. Nah, tante ini katakan, apakah yang kita dapat pelajari? Kesimpulan dari apa yang kita dapat pelajari dari orang Majus ini?
Nah, yang pertama ingin Tante katakan adalah yang mau kita pelajari daripada orang Majus ini adalah yang pertama adalah rendah hati. Nah, kenapa rendah hati? Karena mereka seorang bangsawan, mereka seorang yang punya uang, mereka seorang yang kaya, yang hidup mewah, mereka mau datang ke kandang domba. Mereka mau datang ke kandang ya, ke kandang yang begitu hina. Mereka mau sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya melalui bintang yang mereka lihat. Mereka percaya bahwa Mesias akan lahir. Nah, anak-anak Markis, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Untuk kita mau menyembah Tuhan. Nah, anak-anak Markis sekalian, kerendahan hati membuat kita mau sujud menyembah kepada Tuhan. Membuat kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah kita. Ya, terutama kalau saat ini ke gerejanya terbatas. Maka kita mau menyediakan waktu kita sujud menyembah kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, kita mau berdoa supaya pandemik ini juga cepat berlalu. Kita mau sujud menyembah kepada Tuhan. Kita juga mau membaca firman Tuhan. Kita mau sekolah minggu. Ya, Tante senang kalau Tante lihat laporan anak-anak sekolah minggu ya. Duduk ya, mendengarkan firman Tuhan ya. Ada yang dengan adiknya tidak main-main. Duduk sama-sama lihat ya. Terjalin kasih sayang. Sama-sama kongsi lihat HP-nya. Ya, ada yang HP-nya masing-masing, ada yang kongsi, tapi semua mendengarkan firman Tuhan. Tante senang sekali lihat anak-anak sekolah minggu. Itu pertandakan anak-anak sekolah minggu mau memiliki rendah hati. Yang kedua adalah murah hati. Nah, murah hati ini apa yang ditunjukkan oleh orang Majus ini, yang menandakan orang Majus ini murah hati. Nah, mereka mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang mahal dan yang terbaik buat Tuhan. Mereka orang kaya, tetapi bisa saja kan mereka pelit, bisa ya. Udahlah kita kasih aja yang paling murah ya. Kasih keramik-keramik aja atau guci-guci air saja. Tetapi tidak. Apa yang mereka lakukan adalah mereka ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mereka mempersembahkan emas, ya, kemenyan dan mur. Ya, karena kenapa? Mereka murah hati. Ada nggak orang kaya yang nggak murah hati? Ada. Dia punya uang banyak, ya. Tapi kalau menolong orang lain, dia merasa sayang uangnya. Dia nggak tahu bahwa kalau Tuhan kasih kita berkat, maka kita harus memberkati orang lain. Ya, anak-anak Markis juga harus memiliki hati yang murah hati. Kalau kita lihat ada kawan kita yang susah, terutama masa pandemik ini. Kalau kita punya makanan, kita bagi ke dia. Jangan, udah sisa-sisa, udah gak mau lagi, udah mau basi, baru kita kasih ke teman kita yang susah. Jangan, ya, kalau kita punya makanan, ya, berlebih di rumah kita. Kita ingat, ada kawanku yang susah ya. Ya, aku ingin memberikan yang terbaik buat kawanku itu. Sebagai tanda kasih saya kepada Tuhan Yesus. Saya mau membantu teman saya yang susah itu. Saya mau bantu teman saya yang kekurangan itu. Apalagi saat ini sebentar lagi kita mau merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Mungkin ada banyak teman-teman kita yang gak punya pakaian bagus. Ya, ada banyak mungkin teman-teman kita yang dalam kesusahan. Nah, kita punya baju yang banyak, yang bagus. Itu setelah kita punya baju yang bagus-bagus itu, kita masih mau beli lagi baju yang bagus. Alangkah baiknya kita memiliki hati yang murah hati. Nah, kita berikan pakaian kita yang masih bagus itu, ya, yang kita sudah tidak mau pakai lagi karena sebentar lagi kita mau beli baju baru. Nah, kita boleh kasih ke teman kita. Itu pertanda apa? Pertanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus berbagi kepada orang lain untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Tante yakin semua anak-anak Markis adalah anak-anak yang murah hati, yang suka memberi. Nah, demikian juga kalau misalnya kita kebaktian, anak-anak harus memberikan persembahan. Nah, anak-anak juga berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, ini ada jajannya setiap hari mungkin ya, ada uang jajan dikumpul. Ini hari Minggu nanti saya mau bawa kolektor ini.
Ya, saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan ini. Maka uang jajannya dikumpul-kumpul. Lalu hari Minggu dia kasih ke persembahan sekolah minggu. Nah, itu juga salah satu contoh memberikan persembahan yang terbaik. Salah satu contoh kemurahan hati juga. Nah, yang selanjutnya adalah taat. Ya, jadi tadi ada yang pertama rendah hati, murah hati. Yang ketiga adalah taat. Nah, orang Majus itu taat. Waktu mereka diperingatkan melalui mimpi, ya bisa saja mereka bilang, itu kan cuma mimpi. Ayolah kita udah janji sama Raja Herodes. Kita mau bilang ke Raja Herodes bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di kandang Betlehem. Bisa saja kan? Tetapi mereka percaya bahwa mimpi itu adalah malaikat yang menyampaikan pesan kepada mereka. Tuhan yang menyampaikan pesan kepada mereka untuk mereka tidak boleh kasih tahu kepada Raja Herodes. Karena nanti Raja Herodes bisa membunuh bayi Yesus. Nah, oleh karena itu mereka berbalik ya, mereka bantah raja. Mereka tidak patuh kepada raja itu. Lalu mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah, itu pertanda kita taat. Nah, anak-anak Markis juga harus menjadi anak-anak yang taat. Kalau setiap minggu guru sekolah minggu berkata kepada anak-anak Markis, ini sudah jam berapa? Kalian harus sekolah minggu. Maka anak-anak Markis harus cepat-cepat bangun, cepat-cepat mandi. Ya, setelah mandi harus ambil handphonenya, ya buka YouTube-nya, lihat. Ya, ikuti, ya jangan nanti lagi pujian. Anak-anak yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka dia akan ikuti nyanyi, ikuti gerakan sekolah minggunya. Ya, dia akan merasakan hadirat Tuhan. Meskipun dia ada di rumah, dia merasa seperti di gereja. Meskipun dia berdua dengan adiknya, dia merasa seperti bersatu dengan teman-teman sekolah minggu yang lainnya. Walau hanya melalui YouTube. Nah, itu pertanda apa? Taat. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Tidak colek-colek adiknya, tidak cubit-cubit adiknya, tidak main-main. Itu juga satu contoh ketaatan. Ya, Tante yakin semua anak-anak Markis adalah anak-anak yang taat. Ya, karena Tante sering ikuti ya, Tante lihat ya foto anak-anak Markis. Nah, semua duduk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, inilah 3 hal yang Tuhan inginkan kita belajar dari orang Majus. Yang pertama adalah kita belajar rendah hati, kita belajar murah hati, dan kita belajar taat. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini mengenai orang Majus dari timur. Nah, anak-anak Markis sekalian, demikianlah firman Tuhan yang Tante sampaikan kepada anak-anak Markis semua. Harapan Tante semua anak-anak Markis ya mengikuti firman Tuhan dengan baik, ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan baik. Ya, anak-anak Markis mau jadi anak-anak yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan? Coba angkat tangannya. Iya, benar ya. Anak-anak Markis adalah anak-anak yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang mau dipakai Tuhan seperti orang Majus ini. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari anak-anak Markis kita bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, pada saat hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, meskipun anak-anak kami masih kecil Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami tidak bisa langsung bertemu dengan anak-anak kami Tuhan. Di mana kami tidak langsung bisa menasehati anak-anak kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau akan menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang murah hati, anak yang rendah hati, dan anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak Markis dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka lemas, mereka letih, lesu, Tuhan berikan mereka semangat kembali Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan, mari Kau jamah dan sembuhkan mereka. Sertai mama papa dan mereka dimanapun berada Tuhan. Jamah, lindungi, beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan. Beri rezeki bagi keluarga anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berkata-kata, tetapi hamba percaya Tuhan,
Firman yang sudah ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Bahwa firman yang sudah ditaburkan akan tumbuh dan berbuah-buah di dalam hati setiap anak-anak Markis. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih semua anak-anak Markis katakan haleluya. Nah sekali lagi katakan haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi semua anak-anak Markis. Dadah semua, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.